Di beberapa waktu yang lalu, saya ada melihat sebuah video, yaitu sebuah statement yang dikeluarkan oleh kreator dari Malaysia yang mengatakan bahwasanya kenapa sih banyak masyarakat Indonesia, diaspora Indonesia yang berada di luar negeri seperti Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Kemudian kreator dari Malaysia ini meminta untuk masyarakat Malaysia mencontoh masyarakat Indonesia supaya kalau misalkan di Malaysia ini tidak ada kerjaan, tidak ada lowongan pekerjaan, bekerjalah ke luar negeri. Karena kreator dari Malaysia ini melihat bahwasanya masyarakat Indonesia ini tidak pilih pekerjaan. Mau bekerja di bidang apapun, tetap dilaksanakan. Yang penting bekerja. Itulah yang membuat kreator dari Malaysia ini sangat mengagumi masyarakat Indonesia dan meminta untuk masyarakat Malaysia mengikuti langkah yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Diaspora Indonesia itu banyak di negara-negara lain, bahkan di negara-negara Eropa seperti Belanda, itu untuk keturunan Indonesia, itu sampai 1,7 juta orang, teman-teman. Sedangkan untuk yang masih warga negara Indonesia, itu sekitar 300.000 orang. Nah, penasaran seperti apa videonya, teman-teman? Langsung aja kita lihat videonya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik dulu like, subscribe, dan klik tombol lonceng ya guys, agar kalian semuanya tahu informasi yang belum kalian tahu. Oke, check it out. Korang tengok rakyat Indonesia, Bangladesh, Pakistan dan sebahagian daripada negara Arab lainnya, mereka sanggup keluar mencari rezeki di pelbagai negara. Pergilah ke Eropah, Amerika, Asia Tenggara dan seluruh pelosok dunia. Anda mesti akan melihat mereka ini kan, mereka ni tak kisah pun apa jenis pekerjaan, sebab walau kerja sebagai seorang buruh, ianya tetap sebuah pekerjaan, dan ramai dalam kalangan mereka pun sudah berjaya membina sebuah kehidupan yang baik di luar negara. Jadi saya nak menyerulah kepada semua rakyat Malaysia yang tak ada peluang untuk membina kerjaya ataupun mendapatkan pekerjaan di negara ini, untuk keluar merantau ke negara asing, hatta ke Afrika sekalipun, untuk mencari peluang membina sebuah kehidupan yang baik. Jangan memilih pekerjaan apa pun, selagi mana ianya halal, teruskan walau ianya sekadar pengutik buah apple. Dan yang paling penting, pergilah dengan cara yang betul, bukan jalan belakang. Tolong jangan lagi anggap yang kita ni macam standard rakyat Korea dan Eropah. Kita tak ada beza pun seperti negara miskin lainnya. Kita harus berpijak pada realiti. Apa pandangan anda? Kalau anda bersetuju, kongsikan video ini dan kasih follow 1 kali. Ramai orang Indonesia yang saya jumpa, sama ada sebagai saya punya passenger Grab saya, ataupun juga Indonesia yang bekerja di bangunan pejabat saya ini, yang bekerja sebagai cleaner, yang bekerja sebagai maintenance. Saya selalu bersembang dengan dia orang. Ada seorang pekerja maintenance tu, sembahyang dia jaga setiap kali waktu sembahyang, memang dia ada kat surau punya. Memang setiap hari saya tengok dia ada. Ada satu hari tu saya bersembang dengan dia, saya tanya dia, kerja hari-hari ke? Ya, kerja hari-hari, dia kata, kecuali hari Jumaat saja dia cuti. Maknanya seminggu sekali je dia cuti, iaitu hari Jumaat. Lepas itu saya tanya dia, waktu kerja macam mana? Waktu kerja dia kata 12 jam. 12 jam dia punya waktu kerja. Setiap hari, seminggu sekali saja cuti, iaitu hari Jumaat. Rajin dia orang ni. Orang Indonesia ni memang rajin-rajin. Yang kerja construction pun cuti seminggu sekali saja. Kerja dia orang bukan kerja yang mudah, menggunakan tulang 4 kerat lah untuk melakukan kerja tu. Saya suka share kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang macam ini. Ini real punya cerita, realiti kehidupan punya cerita macam ini, supaya kita ambil manfaat, ambil pengajaran, ambil iktibar. Cuba fikir, cuba bandingkan dengan diri kita kan, yang bekerja, yang kerja senang ini. Saya tak tahu orang lain punya kerja, tapi saya kerja senang, duduk depan PC je. Tetapi saya 2 hari kerja, 2 hari cuti, 2 hari kerja, 2 hari cuti. So senang kerja saya. Nak bandingkan dengan dia, 12 jam waktu kerja, hari-hari, seminggu sekali saja cuti, dan membanting tulang, maksudnya menggunakan tulang 4 kerat dia tu, buat maintenance, mop lantai dan sebagainya. Jadi kerja dia berat. Begitu juga yang kerja construction tu. Tak mudah kerja dia. Kalau nak suruh saya memang tak buat lah. Memang saya tak sanggup lah kan. Jadi kita kena menghargai orang dan ambil pengajaran daripada kisah orang itu. Daripada realiti kehidupan orang itu, bandingkan dengan diri kita, dan kita kena banyakkan bersyukur lah. Banyakkan bersyukur. Jangan asyik nak komplain, jangan asyik nak tak puas hati je. Kita banyakkan bersyukur lah. Itulah cerita dia.
Negara ini adalah negara satu-satunya di Eropa yang vibes Indonesia tuh kenceng banget. Kenapa? Sini aku ceritain. Entah dari efek kolonialisme zaman dulu dan juga banyak juga orang Belanda yang nikah sama orang Indonesia. Terus banyak banget juga mahasiswa Indonesia yang baru kuliah di sini. Makin bikin negara Eropa ini tuh kerasa kayak di Indonesia banget. Lagi soal makanan, kalian gak akan bingung kalau nyari nasi atau ramesan atau ayam penyet. Sini tuh bertebaran warung Indonesia di mana-mana. Nah, contohnya warung satu ini banget masuk-masuk udah disuguhin sama menu-menu Indonesia banget. Ada soto, somai batagor, ayam penyet dan lain-lain. Juga nih sama goreng-gorengannya dan ada juga onde-onde. Nah, ada juga menu andalan aku yaitu ayam kalasan dan itu enak banget guys, juara banget dan harganya murah. Gak lupa juga sama sambal yang pedas banget. Smaklah alias selamat makan. Jangan lupa cobain gorengannya juga. Nah, ini aku makan samosanya. Buat kalian yang mau liburan ke Eropa atau para diaspora Indonesia ada di Eropa, sini. A few moments later. Ya teman-teman ya, saking banyaknya orang Indonesia di Sydney sekarang, tiap kali saya ke City, pasti ketemu orang Indonesia. Tadi kebetulan lagi grocery, ketemu adiknya teman. Kemarin, kemarin ke City lagi, ketemu lagi sama orang Indonesia. Banyak deh orang Indonesia di sini, jadi nggak heran lagi kalau ketemu orang Indonesia di City. Jerman rasa Nusantara. Hannover isinya diaspora Indonesia semua. Asal mana? Asal dari Medan, Pak. Oh, dia orang Medan. Ya, Polres, Pak. Polres, kamu? Aku BSD cuman asli Medan. Ini Medan juga? Palembang. Oh, Palembang. Waktu ini. Waktu itu. Momen Pak Erick Thohir ke Jerman malah kaget karena selalu bertemu orang Indonesia guys. Dan tidak menyangka orang Indonesia di Jerman sebanyak ini. Wow, luar biasa. Ketemu masa depan Indonesia. Pinter-pinter. Profesor luar biasa. Ini bisa bahasa Indonesia, Profesor. Profesor dari Harvard Medical School, sering di Jogja. Ini ketemu mahasiswa Indonesia di Amerika, program LPDP. Dan yang luar biasa, ini dari Indonesia Timur. Jadi siapa yang bilang saudara kita yang di Indonesia Timur ketinggalan tidak pernah? Betul? Betul Pak. Coba sebutin namanya, dari mana, ambil apa? Nama saya Suhandi Hasan dari Ambon. Sekarang kuliah di BU, jurusan Education Leadership and Policy. Nama saya Dewi Darman dari Tentang Maluku Utara. Saya jurusan Writing Research di Arizona State University. Hai, nama saya Harawati Telpon. Saya jurusan Teaching English to Speaker Other Languages atau TESOL. Alhamdulillah kemarin baru lulus. Ya. Baru sudah. Halo, nama saya Sekira Bayu Nugraha. Saya ambil jurusan TESOL di Sony Group University New York. My name is Raka dari Bali, ngambil master untuk Global Health Delivery di Harvard Medical School. Harvard Medical School. Jadi generasi muda Indonesia luar biasa. Jadi setelah kita menonton video tadi teman-teman, ternyata banyak sekali untuk masyarakat Indonesia, diaspora Indonesia, itu di negara-negara Eropa, Amerika. Dan ini juga membuktikan bahwasanya masyarakat Indonesia itu sangat pekerja keras dan tentunya tidak malas. Dan masyarakat Indonesia sanggup untuk bekerja di negara-negara lain, bahkan itu sangat jauh dari Indonesia. Seperti Jerman, Belanda, Amerika, dan selain itu teman-teman, kebanyakan masyarakat Indonesia itu lebih nyaman ya ketika berwisata ataupun belajar di Belanda. Ini menurut beberapa sumber dan juga wawancara terhadap mahasiswa yang ada di sana. Itu masyarakat Belanda sangat respect kepada masyarakat. Itu berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh leluhur mereka beberapa waktu yang lalu. Makanya banyak masyarakat Belanda itu yang respect kepada masyarakat Indonesia. Dan juga tidak jarang ya, masyarakat Belanda itu meminta maaf setelah mengetahui bahwasanya kita itu dari Indonesia. Nah, oleh karena itu, diaspora Indonesia ataupun keturunan Indonesia yang paling banyak di Eropa itu ada di Belanda, teman-teman. Ya, sampai dengan 1,7 juta orang. Yang masih WNI sekitar 300.000 orang. Bahkan juga kalian bisa melihat, banyak nama-nama jalan di Belanda itu yang menggunakan nama-nama daerah yang ada di Indonesia. Dan juga di sana banyak masyarakat Belanda yang sudah terbiasa dengan makanan-makanan khas dari Indonesia. Dan tentunya negara Belanda ini menjadi kiblat. Seperti apa sih Indonesia, makanan khas dari Indonesia? Jadi para turis-turis dari negara-negara Eropa lainnya, ketika pengen mengetahui bagaimana sih makanan khas dari Indonesia, bagaimana sih sejarah Indonesia, bagaimana sih budaya Indonesia, bagaimana sih keramahan orang Indonesia, itu mereka datang ke Belanda, teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman tanggapannya berkaitan dengan informasi ini? Ternyata masyarakat Indonesia, diaspora Indonesia, itu sangat banyak sekali teman-teman di negara lain. Dan itu membuat kreator dari negara Malaysia menginginkan supaya
masyarakat Malaysia ini mengikuti diaspora ataupun masyarakat Indonesia yang bersedia ataupun mau bekerja ke luar negeri ketika di negaranya itu tidak mendapatkan pekerjaan ataupun tidak mendapatkan kesempatan. Oke teman-teman, tetap semangat, tetap dukung Indonesia. Jangan lupa komen, diskusi di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.